Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Para mahasiswa, berikut penjelasan tentang menulis jurnal ilmiah. Yang pertama, kita lihat susunan kerangka penulisan. Terdiri dari judul, kemudian abstrak, pendahuluan, bahan dan metode, hasil, kemudian pembahasan, kesimpulan, dan daftar pustaka. Kemudian sistematika penulisan jurnal ilmiah. 1. Judul maksimal 12 kata. Yang kedua, identitas penulis. Yang ketiga, abstrak 250 kata. Yang keempat, keyword 3-5 kata. Yang kelima, pendahuluan. Yang keenam, metode. 7, hasil. Yang kedelapan, pembahasan. 9, kesimpulan. 10, daftar kepustakaan. Kemudian penjelasannya, yang pertama judul. Judul tidak diperbolehkan memiliki makna ganda dan judul disarankan tidak lebih dari 12 kata dalam bahasa Indonesia, sedangkan judul dalam bahasa Inggris hanya 10 kata. Kemudian abstrak. Abstrak itu bukanlah ringkasan. Jika diringkasan berarti abstrak adalah rangkuman isi jurnal keseluruhan. Maka abstrak adalah memadatkan dari seluruh isi jurnal yang disampaikan secara umum. Tujuan dari abstrak untuk memandu pembaca sebagai gambaran awal terhadap keseluruhan isi jurnal tersebut. Dan jika ada temuan baru, lebih baik dimasukkan ke dalam abstrak juga. Kemudian pendahuluan berisi alasan mengapa memilih judul ini untuk jurnal tersebut. Kemudian menjelaskan juga tentang latar belakang menariknya judul ini. Kedua, hal ini kemudian dikaitkan dengan teori dan konsep ilmiah dari para ahli yang relevan dengan judul yang kita angkat. Di dalam pendahuluan juga ada hipotesis dan permasalahan yang menjadi pembahan utama jurnal tersebut, kemudian dibahas dalam bagian hasil pembahasan. Metode penelitian harus diperinci sejelas-jelasnya sehingga tidak terjadi plagiat di dalam metode ini. Contohnya tempat di mana atau lokasinya di mana, waktunya kapan, atau subjek dan objeknya itu jelas, penelitian harus dijelaskan. Kemudian hasil berisikan informasi yang isinya penjelasan berbentuk narasi atau teks, berbentuk tabel, ya, atau diagram maupun gambar yang relevan dengan data yang objektif dan tidak boleh memuat interpretasi dari siapapun. Pembahasan dan hasil pembahasan berisi pemaparan dan penjelasan tentang pembahasan dan hasil pembahasan
apa saja yang menjadi temuan baru dari jurnal yang ditulis. Jelaskan perbedaan dan persamaan dengan jurnal sebelumnya. Terkait dengan paparan, jelaskan juga jawaban dari hipotesis dan permasalahan yang disampaikan dalam pendahuluan. Kesimpulan adalah keseluruhan daripada hasil yang kita peroleh, kita simpulkan. Kemudian daftar pustaka ini berdasarkan kutipan-kutipan baik para ahli atau yang lainnya dari buku-buku yang kita ambil. Di bawah ini ada saya buat contoh. Ini contoh judulnya yang dikatakan dengan 12 kata, yaitu peran kebijaksanaan terhadap alokasi pendapatan rumah tangga nelayan dalam usaha mendukung pengentasan kemiskinan. Para mahasiswa sekalian, coba dilihat yang saya berikan contoh ini. Ada tidak 12 kata. Jadi pemahaman yang harus dipahami oleh para mahasiswa ini adalah 12 kata, yaitu peran 1 kata, kebijaksanaan 2 kata, terhadap 1 kata, jadi 3 kata, alokasi 4, pendapatan 5, rumah tangga 6, nelayan 7, dalam 8, usaha 9, mendukung 10, pengentasan kemiskinan 11, 12. Inilah yang dimaksudkan dengan 12 kata. Kemudian para mahasiswa sekalian, di dalam penjelasan ini juga ada tersebut tadi abstrak. Ya, abstrak itu gambaran ya. Gambaran tentang keseluruhan tulisan yang mau kita ungkapkan. Kemudian ada juga di dalam pendahuluan itu terdapat hipotesis. Hipotesis itu adalah dugaan sementara terhadap judul yang kita angkat ini akan menjadi seperti ini. Nah, ini sesuai dengan judul yang kita angkat dengan yang kita contohkan yang tadi. Para mahasiswa sekalian, demikian dulu untuk penjelasan terhadap tugas yang harus diselesaikan oleh para mahasiswa. Mudah-mudahan dapat dimengerti dan dipahami, dan apabila ada pertanyaan, alamatkan ke WA saya. Untuk ini saya akhiri sampai di sini. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.